diri sebagai orang pengikut Isa alaihissalam atau nama Semitik aslinya dari yang dilahirkan dari ibunya dari Israel, kenapa kamu menyatakan itu Yesus, bukan Yesya Hamasiah? Ayo, ini Tuhan loh, Tuhan loh. Ternyata nama-nama itu adalah penyebutan nama-nama dari Yunani Romawi. Menyeleweng ini. Loh, yang nyeleweng malah kamu. Coba tunjukin ada nggak Isa di Israel? Tunjukin nama Nggak ada Yesus Isa di Israel. nama Isa itu adanya di Arab Saudi, Pak. Yesya Hamasiah. Sebutkan nama Yesus yang nama Israel, nama apa Yunani. Itu benar-benar namanya Yesus itu adalah yang diberikan oleh Maryam adalah Yesus, bukan Yesya Hamasiah. Bukan Isa. Kan itu orang Israel loh. Iya, orang Israel nggak kenal Isa. Kenapa namanya Yunani? Iya, kenapa namanya Isa? Kenapa namanya Arab? Kenapa gambarnya orang Eropa? Kenapa itu namanya orang wajahnya Arab? Wajah Eropa. Kamu orangnya orang Israel, kenapa namanya Arab? Itu asli paganisme dari Yunani Romawi. Karena apa? Udah dirubah-rubah diarabkan ini. Gambar aja yang kau yakini itu sebagai gambarnya Yesus, itu adalah gambar-gambarnya orang Yunani Romawi. Pertanyaan saya, kenapa Yesus menjadi Isa? Kenapa kamu nggak berpikir di sana juga? Memangnya Israel itu wajahnya orang Yunani ya? Memangnya orang Israel itu kenapa orang Yesus Arab? Kok namanya Makanya kok ada Yesus Isa. Bukan Yesya Hamasiah ya? Kenapa menjadi Isa? Nah, Isa kan Semitiknya Yesya Hamasiah. Nggak ada di Israel nama Isa. Yahya pun nggak ada di Israel. Nah, kenapa? Kalau itu bahasa Semitik. Ya, diubah berarti itu diubah lah Pak Amir. Satu Semitik, bro. Nah, ketahuan kan penulisannya dari kanan ke kiri sama. Iya, namanya dirubah Pak Amir, dirubah-rubah itu. Nama-nama para nabi dirubah. Yohanan menjadi Yahya, Yesua. Nama Semitiknya dari nama Semitik. Kalau Yesya Hamasiah Abraham menjadi Ibrahim. Lalu ada dewa Salomo menjadi Sulaiman. David menjadi Daud. Semuanya dirubah itu. Berarti nyata bahwa ajaran itu ajaran bukan dari semuanya dirubah. Ajaran kenabian, tapi ajaran dari keromawian. Kenapa Nabi Muhammad dengan menyematkan kiblat-kiblat ajaran yang pertanyaannya simpel, kenapa Nabi Muhammad mengubah nama-nama itu? Penumbalan. Lalu Tuhan menjelma. Nabi Musa mengajarkan penumbalan. Itu semua ajaran Nabi Musa mengajarkan penumbalan. Bro. Nabi Yesaya mengajarkan penumbalan. Nabi Muhammad tidak. Yesaya mengajarkan apa? Yesaya mengajarkan penumbalan, Muhammad penumbalan tidak. Apa? Penumbalan Mesias. Yesaya 53 ayat 10. Coba jelaskan penumbalan Yesaya. Itu Yesaya 53 ayat 10. Yesaya dikerjakan? Yesaya 53 ayat 10. Ayo coba apa? Baca. Kenapa berbeda dengan Muhammad, Pak Amir? Yang berbeda itu ya, yang jelas-jelas berbeda. Ya, kiblat para nabi mempunyai kiblat. Kiblat para nabi di Sion. Kalau kiblat orang Arab di kiblatnya Yunani. Iya, kenapa jadi di Ka'bah kiblatnya, Pak Amir? Kenapa kiblatnya di Ka'bah bukan di Sion? Kiblat di Ka'bah. Ya, kiblat kenapa di Ka'bah bukan di Sion, Pak Amir? Yang pernah didatangi Ibrahim sama Ismail. Nggak ada di Ismail, membangun Ka'bah adalah ya di Sion. Dibangun atau ditinggikan oleh Ibrahim. Ismail itu bukan keturunan Abraham. Ismail tidak disebut keturunan Abraham. Abraham orang Kristen. Abraham bukan orang Arab. Memangnya Abraham orang. Memangnya Ismail keturunan Abraham. Kalau Islam jelas bahwa Abraham adalah orang yang hanif, yang mentaati Tuhan yang Esa yang satu, yaitu Muslim. Kalau di kitabmu nggak ada. Ada dalam kitab saya mengatakan Abraham orang Ibrani bukan orang Arab. Nggak ada orang Ibrani. Ada. Orang Ibrani nggak ada. Buktinya kalau dia orang itu Ibrani Abraham orang Ibrani. Yahudi. Buktinya di dalam pernyataan Abraham itu bukanlah orang Yahudi maupun orang Nasrani. Ketampol kamu. Pak Amir yang ketampol ngarang-ngarang kitab dari tadi. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Jangan ngarang-ngarang lah Pak Amir. Nggak baik loh, nggak bagus. Yang
Yang menyatakan diri kepada Musa, kepada Abraham adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan diri namanya Yotefafe, bukan Allah, Pak Amir. Siapa yang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Isa, kepada Musa, kepada Yakub, Pak Amir? Bukan Allah. Betul, bukan Allah yang menyatakan diri kepada para kalau nabi. masih memakai kitab. Tapi kalau enggak namanya kekafiran seperti Kristen. Kalau Kristen kekafiran itu yang tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa. Sangkut pautnya Musa itu kan tidak menyembah Tuhan yang dibawakan oleh Muhammad, Pak. Kristen itu enggak ada ajaran yang disematkan pada sejak kapan Musa membawa nama Tuhan yang bernama Allah, Pak Amir? Kenapa? Pak Amir, jangan hidup dalam kekafiran. Terkait dengan penumbalan, terkait dengan hidup dalam kekafiran, Pak Amir. Musa tidak pernah menyembah Allah, Pak Amir. Dari Yunani Romawi. Musa Kalau tidak pernah ajaran para nabi yang diturunkan di Israel sana, ajaran tetap bertauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada telepon Pak Amir, sabar Pak Amir. Ini Shema Israel. Dulu Pak Amir. Jadi Tuhan itu Esa, tidak bisa diwakilkan dengan manusia, tidak bisa diwakilkan dengan benda-bendanya, karena Tuhan adalah mukhalafatul lil khawatifi, yaumuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluk. Makhluklah yang bisa bergantung kepada Sang Pencipta. Itu. Kalau ada Tuhan masih ingin kepada makhluknya, menjelma sebagai manusia, itu namanya Tuhan yang dibuat oleh manusia. Itu ini. Maka kamu harus kembali fitrah sebagai manusia. Fitrahnya apa? Fitrahnya manusia yaitu bertauhid, hanya Tuhan Allah Tuhannya. Itu sudah janjinya Allah. Ngerti Dimian? Enter. Kalau kamu masih menuhankan Sang Pencipta sebagai penjelmaannya atau sebagai itu kemusyrikan atau kekafiran. Iya, jangan sembah Tuhan yang bukan diperkenalkan oleh Musa lah, Pak Amir. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas perkenalannya kepada Musa itu dengan nama Allah. Itu Musa orang Arab. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu Musa orang Arab, bukan Musa orang Israel. Sehingga umat Islam mengikuti itu untuk mengingat Allah selalu. Yang diperkenalkan Muhammad, Pak Amir. Oleh Tuhan. Kalau pengingatanmu kepada Yesus apa? Mengingatmu kepada Yesus apa? Hanya mengharapkan tebusan dosa. Allah menguji kepada manusia hidup di dunia ini sebagai jalan menuju ke akhirat. Dengan apa? Amal ibadah. Amal ibadah ini menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Sehingga kerahmatannya Allah kepada umatnya itu bukan dinilai dari ibadah. Tapi karena ketaatannya kepada Allah. Oh, inilah ciptaanku yang taat kepadaku. Saya perintahkan sholat, dia sholat. Ini membuktikan manusia mempunyai Tuhan. Diperintahkan untuk sujud. Sebagaimana para nabi sujud. Menghadap kemana? Ke Bait Talah, yaitu Baitullah kalau di Mekah, dirubah ke Mekah. Itu para nabi juga menjalankan. Umat Kristen apa? Baitnya mana? Sudah nggak ada. Karena apa? Kiblatnya sudah nggak dihapus kok. Hukum-hukumnya sudah dihapus. Hukum Taurat sudah dihapus sebagai kutuban. Pak Amir. Manusia. Pak Amir. Ya, silakan. Tuh Meme minta ditabokin tuh Meme. Kang Meme bos, sekalian mumpung di sini. Kang Meme bos, siap-siap pegangan loh. Lanjut Pak Amir. Nah, iya. Para nabi menjalankan sebelum masuk ke misbah berwudu untuk mencucikan dosanya. Nah, berarti kita wudu itu menghapuskan dosa juga, bro. Di dalam Islam. Semua dosa-dosa di dalam tangan kita, di dalam muka kita akan rontok dengan adanya wudhu. Ternyata di buat Jessica topik lah, dua orang saya sama Bro Meme ini. Di Jessica juga ada. Sebelum masuk ke misbahmu, basuhlah tanganmu dan kakimu untuk mensucikan dosamu. Lah, Pak Amir. Hebat tuh. Ternyata ini yang menjalankan umat Muslim Kristen.
cebok kalau Kristen menjalankan perintah ke tempat Musa. katanya yang gereja suci, tapi dimasukinya dengan kekotoran. Gimana menghadap Tuhan yang suci? Musa tidak pernah menyuruh orang Israel untuk berdua menghadap Ka'bah, Pak Amir. Nah, Allah menciptakan kiblat pertama kali adalah Mekah. Tapi karena Allah membuat kiblat yang di Baitul ini Maqdis. rubah-rubah kitab ini, rubah-rubah ini. Kenapa ngerubah? Dirubah ini namanya Apa yang dirubah? Iyalah dirubah, kok bilang kiblat pertama di Mekah rubah ini. Sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Adam ada, Mekah atau Ka'bah sudah ada, Bro. Karena malaikat yang bangun. Atas perintah siapa? Allah. Ibrahim hanya membangun, meninggikan karena saat hancurnya waktu Lot. Sehingga Abraham diperintahkan untuk meninggikan sebagai apa? Sebagai kiblatnya orang beriman. Ya tadi Nabi Muhammad juga kiblatnya ke Baitul Maqdis kok. Maka Allah memutar kiblatnya dialihkan ke Baitullah. Ada perintahnya semua. Tapi kalau kalian menyembah Yesus, menuhankan Yesus, gak ada perintahnya kau lakukan. Yesus menyatakan diri sebagai seorang hamba-hamba yang diutus untuk Bani Israel. Kau mengakui bahwa dia diutus untuk seluruh alam. Ini kan jaringan saya hilang, Pak Amir, jaringan. Jaringan ini kan hilang. Mengingkari apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Kalau kami mengimani Yesus diutus untuk Bani Israel. Hold on, brother. Itu sama dengan apa yang dinarasikan di dalam Al-Quran. Karena kan kenapa Pak Amir? Kenapa Pak Amir percaya Musa yang diberitakan oleh Muhammad? Kalau nggak percaya bukan Islam, bro. Kenapa percaya Musa yang diberitakan oleh Muhammad, Pak Amir? Musa, Daud, Lut. Kenapa yang dipercaya yang dari Muhammad, bukan dari Musa langsung? Ini bukan kitab sejarah, bro. Di dalam Al-Quran adalah kitab untuk mengingatkan kepada manusia tentang cerita Firaun. Musa diutus kepada Bani Israel, tapi yang lebih ngerti adalah orang Arab, kan gitu. Yang kuat, perkasa. Ternyata iya, Musa diutus kepada Bani Israel, tapi yang ngerti tentang Musa adalah Bani Arab, kan gitu. Manusia. Musa diutus kepada Bani Israel, tapi cerita lengkapnya adanya di Bani Arab, kan gitu. Lah kalau kamu lebih konyol lagi, Yesus orang Israel, tapi kitabmu yang kau anggap kitab yang paling orisinilnya kitab Yunani. Saya dari Israel lah, bukan dari Arab. Ini yang harus kau waspadai. Dari Israel, bukan dari Arab. Sekarang gini, kamu meyakini Yesus, ceritanya Yesus ada di Israel, tapi kitab sucimu yang katanya orisinilnya adalah bahasa Romawi. Apakah kamu nggak sangsi dengan ini? Iya, Musa pakai bahasa Ibrani, kenapa Al-Quran nulisnya pakai bahasa Arab? Perkataan Musa. Al-Quran diturunkan adalah Allah menurunkan atau memfirmankan firman-Nya ke Jadi kalimat bisa mengatakan aku ini hamba Allah itu kalimat terjemahan itu. Kalau Musa, seandainya Musa Musa mengatakan aku ini adalah hamba Allah itu terjemahan itu sebenarnya. Ya dengan bahasa Ibrani. Karena pernah pakai bahasa Arab, Amir. Orang Israel juga seharusnya pakai bahasa Israel karena apa? Nah, untuk itu Yesus, makanya Quran itu dikatakan menjelaskannya harus dengan bahasa Israel yang Iya, Isa nggak pernah pakai bahasa Arab, makanya perkataan Isa di Quran itu terjemahan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang setiap para nabi di dalam Quran itu semuanya terjemahan, Pak Amir. Maka Allah menurunkan firman-Nya dengan bahasa terjemahan. Nabi Muhammad bahasa apa? Bahasa Arab, sehingga bisa menjelaskan kepada kaumnya bahwa Allah memerintahkan kita untuk sujud dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa? Karena kaumnya yang bisa menerima dengan penjelasan Nabi Muhammad adalah bahasa Arab. Ngerti? Inilah logika manusia masuk, bro. Bukan logikamu. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menurunkan Bro Mimi lanjut aja nih, saya udah capek nih. Bahasa kaumnya. Iya Pak Amir, ya udah. Bahasa closing aja, closing. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dengan bahasa Arab. Closing aja, udah capek.
Ya, makanya kamu ketampol. Kamu kalau Nabi Isa atau Yesus itu orang Israel, kenapa kitabmu yang kau akui orisinalnya berbahasa Yunani? Iya, kenapa perkataan Isa berbahasa Arab, Karena Amir? kamu bukan milah Abraham, tapi titik berat ajaranmu adalah kenapa perkataan Isa pakai bahasa Arab? Milah Romawiyah. Sehingga Milah apa Arab. yang cerita Israel keluar ke Romawi, cerita Israel keluarnya bahasa Arab. Disebutkan bahwa Yesus sebagai tumbal. Iya, Pak Kenapa cerita Israel keluarnya bahasa Arab, Pak Itu jelas. Orang Yunani nggak sunat. Kitabnya dirubah jadi nggak sunat. Orang Romawi senangannya makan babi. Iya toh? Orang Israel nggak ada yang suka babi karena itu dilarang. Orang Yunani Romawi nggak ada larangan makan babi. Iya, orang-orang Yahudi bilang unta dan kelinci haram. Dibolehkan. Musa bilang unta dan kelinci haram, Pak Amir. Kenapa Muhammad makan? Eropa itu suka mabuk-mabukan. Iya, orang-orang Musa bilang unta dan kelinci haram. Kenapa Muhammad makan? Sehingga ajaran mabuk itu nggak Pak Amir, di hadis Muhammad makan unta dan kelinci. Itu haram. Betul. Iya, itu karena kenapa makanan haram dimakan, Pak Amir? Syariat terkait makanan itu sudah beralih ke Nabi Muhammad dengan menghalalkan unta, menghalalkan kelinci, mengharamkan babi, menajiskan babi. Itu namanya ajaran yang sudah berdasarkan itu namanya takia, Pak Amir. Karena syariat Nabi Musa, syariatnya hanya bagi Nabi Musa, tapi Pak Amir maksanya ke Bani Muhammad. Kalau syariat Yunani tetap kenapa saja Pak Amir maksanya kepada Bani Romawi? Kan bagi syariat bagi Bani Musa. Kenapa maksanya kepada Bani Arab dan juga Bani Romawi? Kiblatnya adalah Romawiyah. Bani kiblatnya beranjak ke Arab Saudi. Saya malu kalau kamu menyatakan dirimu Yesus dengan narasi Israelia, tapi Pak Amir, saya ngantuk ini, Pak Amir. Pusing. Sebagai rujukan adalah Romawiyah. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan penumbalan seorang manusia dengan mengeluarkan darah. Sebagai penumbalan penebusan dosa adalah ajaran-ajaran penumbalan para paganisme. Sampai sekarang ada. Penumbalan darah perawan, penumbalan apa semua itu penumbalan para paganisme, bukan ajaran Allah, bukan ajaran para nabi. Para nabi mengkultuskan terkait dengan pengorbanan, ada dikorbankan adalah anak Ismail yang diganti dan domba sehingga diikuti oleh para nabi. Dengan sekarang ini Nabi Muhammad. Kalau di Kristen yang ditumbalkan adalah seorang utusan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Apakah itu ajarannya para nabi? Abraham menjalankan itu? Ishak menjalankan itu? Yakub menjalankan itu? Musa menjalankan itu? Tidak ada. Hanya di Kristen. Kenapa? Karena itu adalah ajaran paganisme Yunani yang mengkait-kaitkan dengan para dewa yang menjelma sebagai manusia. Sakit suaraku ini. Saya minum air dulu sebentar. Pokoknya rontok kamu nanti. Jadi kau jangan kait-kaitkan Israel. Malu saya itu kalau kamu membacakan kitab-kitabnya Israelia. Tapi ajaranmu adalah ajaran Yunawiyah. Itu nyata loh. Jelas. Terkait Tuhan jilma manusia. Terkait Tuhan Trinitas. Itu ajaran-ajaran yang diyakini oleh penjajah Romawi. Penjajah Romawi. Bukan yang diajarkan oleh Isa alaihissalam, enggak. Mana dia? Mari lagi. Enggak ada ajaran-ajaran para nabi untuk menuhankan Tuhan yang menjelma itu enggak ada. Iya, Tuhan berbentuk zat itu enggak ada. Musa enggak pernah ngomong Tuhan itu zat. Agar Yesus itu tetap aja sebagai Tuhan. Tunjukin satu dalil Musa bilang Allah Tuhan adalah zat, Pak Amir. Zat itu adalah eksistensi. Tunjukin asumsi aja takia lah. Jangan takia lah Pak Amir. Saya nggak suka orang yang bukan bertakia, orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa kasih data. Jangan gitu, kita ngomong tentang Musa, tentang Salomo, kita ngomong tentang Bani Israel, kita ngomong tentang Daud.
diyakini kita oleh para ngomong tentang nabi. Isa, semuanya itu kan Ajaran Bani para Israel, nabi juga bukan Bani Arab. menuhankan Tuhan yang Jadi kalau Esa Pak yang Amir mau menciptakan tahu langit dan bumi. cerita sejarah selengkapnya Timer, mengenai Kamu mereka, Tuhan ya kita harus cari dari diutuskan Bani dengan Israel, manusia. bukan dari Bani Arab. Karena itu kan Apapun diturunkan fungsinya kepada para Bani nabi, Israel. Musa diutus utusan-utusan. kepada Bani Israel, Isa diutus kepada Bani Apa Israel, fungsinya para utusan? Salomo diutus Nabi kepada Bani Musa Israel. Semuanya kan diutus kepada Bani untuk Israel. memperkenalkan Nah, Tuhan. kenapa Pak Amir Nabi justru Yakub memahami ceritanya diutus dari orang untuk Arab? Nah, itu kan memperkenalkan tidak Tuhan. konsisten, itu kan Nabi tidak benar. Ibrahim atau Nah, Abraham ini contohnya seperti saya itu diutus lebih untuk percaya orang lain memperkenalkan daripada Tuhan. saudara-saudara Nah, saya ini sendiri. ajaran Yang lebih ngerti paganisme kan dari orang Israel, Romawi mereka kan yang tahu itu kan merujukkan sejarah Yesus mereka. sebagai tumbal Waktu untuk mereka keluar menebus dari tanah dosa Mesir, masuk adalah ke Tuhan tanah itu perjanjian, sendiri. Musa mendirikan kerajaan Israel, Yosua mendirikan kerajaan Israel, Salomo mendirikan kerajaan Israel. Jadi semuanya kan terjadi di Israel. Kenapa yang lebih Oke, tahu benar. adalah Muhammad Oke, dan orang di dalam Arab? Al-Quran Itu dijelasin tidak kok. konsisten, Pak Amir. Jadi, Saya nggak Pak Amir nggak boleh menolak hal gitu. itu. Kita kalau ngomong harus Karena pakai di dalam logika, Al-Quran akal sudah sehat, dan jelas. juga intinya adalah menggunakan hati nurani. Tapi kalau Oke, tidak menggunakan hati kamu nurani, mempunyai hanya asal hati imani nurani saja, terkait tidak pakai akal ajaran-ajaran dari sehat, logika Israel. ya, Oke, ujung-ujungnya cuma imani saja, tidak bukan. punya landasan, Kami tidak meyakini punya para apa-apa. nabi, Yang ada adalah termasuk klaim. Ishak, Yakub, Kita ngomong agama nggak Daud, boleh klaim, Pak Amir. Nggak boleh Salomo, gitu dong. lalu Kita harus Musa, pakai data. Jangan lalu klaim. Isa Kalau alaihissalam klaim-klaim adalah saja itu diturunkan nggak di bisa Israel. Saya membuktikan percaya. kebenaran. Sejarahnya Misalkan juga ada di Ibrahim dalam berjalan Al-Quran di itu atas air, ceritanya. atas bara api. Itu kan Tapi yang klaim. ini yang Terus kemudian aneh, Ismail tinggalnya di Arab Saudi, yang itu juga kan meyakini klaim. ajarannya dari Abraham Israel, mendirikan Ka'bah adalah klaim. kitab-kitabnya dari Kemudian Israel, dan apalagi ya? notabene yang Banyak sekali dituhankan sebenarnya adalah ada dari diciptakan di Israel. surga, itu juga Tapi klaim. keyakinan Musa ajaran memperkenalkan Allah, itu juga klaim. Jadi fundamentalnya semuanya klaim-klaim ajaran aja. adalah Isa mengait-ngaitkan diserupakan juga ajaran Yunani klaim. Terus siapa Romawi lagi? dengan Jadi kalau mengkultuskan dibilang Tuhan bahwa siapakah yang menjelma, merubah-rubah dengan kitab, ya bukan orang mengkultuskan Yahudi. penumbalan Karena Yahudi adalah Yesus, pemilik kitab. dengan Yang mengkultuskan mengubah-ubah semua kitab yang itu adalah orang diharamkan oleh non-Yahudi. Bani Itu yang Israel benar, Pak Amir. dihalalkan Jadi oleh jangan bangsa berasumsi. Yunani. Kita lihat Itu fakta kenyataannya bahwa Kamu Israel ya dan Arab Saudi Damian, itu imani jelas loh. saja. bukan Tak sekarang saja pakai bermusuhan hukum antara Taurat. Israel dan Arab Saudi, Pak Amir. Lah, Tapi sejak zaman Daud itu keturunan Ismail itu bermusuhan dengan apa namanya Bani Daud, dengan kaumnya Daud. Itu ada, Justru Pak Amir, loh, kamu ada Damian ayatnya di dalam imani Mazmur saja. 83 kan, Adakah imani saja dikatakan tanpa bahwa ada Musa dan mengerjakan apa syariatnya? namanya Daud dan keturunan Ismail itu mau saling perang itu loh. Jadi itu sudah ada dalilnya, Pak Amir. Nah, sekarang pun terjadi bahwa orang-orang Iya. Arab dan orang Israel kan saling musuh. Bukannya saya mau menjelekin dua-duanya, enggak. Tapi kita melihat dari kenyataan bahwa memang seperti itu. sejarahnya ada. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu, Pak Amir. Nggak bisa dipungkiri. Sejak zaman Daud, orang-orang apa namanya pasukan Daud berantem sama pasukannya keturunan Ismail, itu kan ada dalilnya. Mazmur 83. Nah, jadi kalau Pak Amir mau bilang bahwa Tuhan menurunkan wahyu kepada keturunan Ismail yang mana, Pak Amir, gitu loh. Karena di dalam kitab kami menjelaskan dalam Kejadian 21 dikatakan bahwa Ismail itu bukan keturunan Abraham. Ismail disebut sebagai keturunan Hagar. Keturunan, kalau kata Alkitab dikatakan keturunan hamba. Nah, sedangkan yang disebut sebagai keturunan Abraham itu adalah yang lahir dari Sarah. Nah, sekarang Ishak. gini. Jadi Ishaklah yang menjadi disebut sebagai keturunan Abraham, bukan Ismail. Saya jelasin gitu. dengan itu. Tapi kalau soal diberkati, Ismail dan Ishak itu sama-sama diberkati. Tapi yang menjadi apa namanya umat Tuhan yang menjadi perjanjian Tuhan dengan Abraham, bukanlah Ismail, tetapi Ishak yang disebut sebagai keturunan. Begitu, Pak Amir. Jadi jangan rubah kitab. Apakah dalam Islam Ismail dipercayai adalah bahwa bukan Ismail keturunan adalah dari nabi, Ibrahim? itu juga nggak benar karena orang Yahudi Kalau tidak kamu mengenal Ismail menarasikan sebagai itu, nabi. cuman kamu Itu nggak pakai benar. cerita, Jadi cuman pakai tidak ada kitabnya Nabi orang-orang Ismail Israel. Tapi dan juga ajaranmu ajaran keluar dari Israel. apa namanya mereka tinggalnya di Arab Saudi, itu nggak Ajaranmu itu benar. keluar dari Israel. Nah, artinya ajaran versi Israel. Ismail yang Orang-orang Israel dipercayai yang oleh dibawakan Pak oleh Amir para dan nabi juga itu kawan-kawan adalah Islam tauhid. ini beda Bukan Tuhan sama menjelma. yang dituliskan oleh Bukan Musa Tuhan dalam ini. Torah. Bukan Tuhan Yang Musa ditumbalkan tuliskan, untuk mereka menebus tinggalnya di dosamu. Kades dan Beret. Kades dan Beret Kalau itu tumbal terletaknya menumbar, antara di jadi kamu wilayah kalau bagian Mesir, mengakui jadi dengan bukan di Arab ajaran-ajaran Saudi. para nabi, Itu. berarti Kalau kamu harusnya teman-teman punya bertauhid. Karena bukti-bukti, para nabi silakan tidak ada yang tunjukin. menjelmakan Tuhan itu sebagai Ya, manusia. kita bahas di sini kira-kira Yang benar disembah nggak itu hanyalah Allah klaim-klaimnya yang para Pak pencipta. Amir ini? Sang Soalnya kan pencipta. Pak Amir dari tadi ngomong soal Gitu. ketuhanan.
Ketuhanan. Tuhan Tapi nggak itu ada, menciptakan nggak ada manusia, datanya, nggak ada menciptakan para ayatnya bahwa malaikatnya Pak dan Amir pun menyembah Tuhan menciptakan yang sama para seperti yang utusannya itu disembah oleh untuk Musa. mengenalkan pada Nah ini Tuhan. kan repotnya, katanya orang Kristen menyembah Tuhan Bukan yang bukan Tuhan yang menjelmakan Tuhan disembah oleh sebagai Musa. manusia untuk Tapi di lain ditumbalkan, sisi Pak untuk Amir tidak bisa memperbodohkan. tunjukin Tumbal bahwa menumbal itu ajarannya Pak Amir paganisme, bro. menyembah Tuhan yang sama seperti yang disembah Kalau oleh kamu Musa. menyembah Nah ini kan Tuhan, standar tetapi ganda bukan Tuhan namanya. yang ditumbalkan. Karena standar ganda artinya tidak bisa Tidak ada membuktikan Tuhan apa-apa. ditumbalkan, Tapi bro. asal iman saja dan tidak ada datanya gitu Pak Kalau Amir. kamu masih Yang benar menumbalkan aja Pak Tuhan Amir untuk kalau menebus berpikir dosamu, gitu. itu dosanya manusia, itu ajaran paganisme. Nggak ada hubungannya dengan Ngopi dulu Pak Amir, Demian, ngopi dulu. Pak Amir, dengarkan baik-baik ya. Hey, Hukum Musa itu Demian, mengajarkan upah dosa itu dibayar dengan Demian. maut. Tuhan Nah, juga hukum kalau Musa, nggak ditumbalkan, ajaran Musa Tuhanmu yang nggak namanya ada. dosa harus Tuhan dibayar kalau nggak dengan ditumbalkan, darah. nggak ada Tuhanmu. Dalam imamat Ngerti? dijelaskan bahwa tanpa Nggak ada ada Tuhan penumpahan kalau kamu darah, Tuhanmu tidak nggak akan ada yang ditumbalkan. namanya Itu pengampunan. adalah Nah ini ajaran yang dari apa? kemudian Dari Pak Amir sana. menjelaskan mengenai upah dosa harus ditebus gitu. Jadi dosa itu harus Upah ditebus. dosa, Menurut upah siapa dosa ya? Bukan ditebus dengan menurut apa? Kematian. Demian. Sedangkan Bukan manusia menurut orang orang Kristen Kristen, yang banyak tetapi melakukan ini menurut kejahatan, hukum banyak yang Musa mau kan gitu biar. Pak Amir. Itu berarti masalah kematian itu udah di tangan Tuhan. Kalau insan apa itu Saya kira Pak Amir setiap udah yang selesai punya nyaut, nyawa ternyata itu belum. pasti mengalami kematian. Itu dalil, bro. Ternyata Dan belum ini nalar Pak Amir. manusia Aduh Pak ada. Amir. Dan batas umurnya manusia itu ada ditentukan Ya oleh udah. Tuhan. Daripada suara kita Makanya sakit kalau kalian mending itu menerapkan begitu tetap mending aja jangan bulat-bulat. nyerocos lagi lah Ternyata Pak Amir, udah katanya capek upah saya. dosa adalah maut. Orangnya berdosa tetap aja tetap aja yang katanya menjalankan ajaran Kristen tetap aja mati. Memangnya sekarang orang Kristen yang mempercayai Yesus Tuhan itu masih ada yang hidup? Nalarmu itu harus kau pakai, bro. Mana ada orang Kristen yang meyakini Tuhannya Yesus sebagai Tuhan itu masih hidup sampai sekarang? Ayo. Capek saya loh Pak Amir, nggak mampu jawab lagi aku adalah nih. upah dosa adalah maut. Sekarang orang Saya udah Kristen capek. ini Udah menyatakan nggak mampu itu. Pak Amir menang lah. Ya udah Pak Amir menang. Yang umurnya sampai sekarang ini yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, lalu orangmu atau orang tuamu, nenek-nenekmu masih hidup mana? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan umur sudah ditentukan oleh Allah. Matimu, lahirmu itu sudah ditentukan oleh Allah. Relevan dah, relevan karena manusia akan mati. Jangankan manusia, hewan juga mati. Apakah hewan melakukan dosa? Nalarmu kau harus buka dengan apa itu namanya dalil-dalil yang kau sematkan itu adalah membutakan kamu. Ternyata orang yang berdosa tetap mati. Orang yang tidak berdosa menurut kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan tetap bongkok. Kemudian berarti di sini yang membawa kendali kematian dan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang percaya Yesus. Yesus manusia. Yesus dilahirkan. Apakah kamu percaya Yesus yang masih bayi juga sebagai firman-Nya Tuhan sebagai Tuhan? Berfirman apakah di dalam kitabmu Yesus saat ditetei ibunya? Kamu harus berpikir itu. Kalau kau menyatakan Yesus sebagai firman Tuhan yang menjelma sebagai Tuhan, rohnya Tuhan saat ditetei itu, mamanya itu, firman apakah yang diberikan kepada ibunya atau kepada umatnya saat itu? Kalau itu sebagai firman Tuhan, itu kekuasaan Tuhan, bro. Menciptakan manusia tanpa Bapa itu udah kekuasaannya Tuhan. Kalau kamu sematkan Yesus rohnya adalah Tuhan itu sendiri. Lah bagaimana saat netek sama ibunya? Dia berfirman apa kepada manusia? Demiannya keluar, Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Amir pemenangnya. Berdua sudah saya Pak Amir marah-marah, enggak peduli Demian itu. Biar terbuka sekalian. Kalau memang buta biar buta sekalian. Kenapa dia Pak Amir pada Demian itu? Meme Bos versus Soklin. Ini ada meme bos nih. Oh iya itu jadwalnya katanya mau diskusi sama Meme Bos itu Bang Yusuf. Ya, sama Soklin. Enggak sama Yusuf, Kang Yusuf. Oh bukan Soklin ya?
Bukan. Kemarin kan Kang Yusuf mau ngajak. Kasih waktu saya sama Meme Bos. Ya Kang Yusuf ya? Boleh. Nah, sekarang dikasih waktu. Akhirnya Pak Kawan-kawan, sebentar dulu. Nah, Aku monggo mau Bang Abi. susun jadwal gitu ya. Gini, Meme Bos tadi bisanya jam berapa? Sekarang aja. Kalau sekarang lagi azan asar, habis azan asar bisa. Oh iya, habis saja. Setelah sholat asar aja. Sebentar, Boleh ya? sebentar. Tunggu aja Meme Bos ya. Ya, lanjutkan aja dulu Demian. Maaf Meme Bos ya, kalau aku ngomong itu Oke. begitu keras sama dengan Meme Bos. Sekitar Pak Amir, semangat bagus tuh Pak Amir. Kalau semangat tuh bagus tuh. Iya, enak itu. Meme Bos sekitar 15 sampai setengah jam gitu ya. Boleh. Oke. Kata Demian, Arab nggak ada hubungannya. Nah, bahasa Semitik itu Semitik. Berarti 15 menit lagi ya. Ya, benar. Iya. Oke. Apa topiknya? Kemarin ambil apa? Pakai moderator enggak Kang Yusuf? Disediain aja Pak Amir. Heeh. Kalau Meme Bos kemarin saya lihat ngajuinnya itu Tuhan mana yang benar ya? Sebenarnya klasik sih. Oh ya, boleh. Boleh. Karena ini adalah kepercayaan fondasi ini. Oke. Fundamental. Islam atau Kristen yang benar ya? Boleh. Ya. Oke Pak, Damian sama Pak Amir lanjutkan. Demian lari. Enggak, saya nggak mampu. Capek loh. Pak Amir ini ngomongnya kok tidak. Ya. Demian, tadi saya dengar sepintas itu masalah Arab tidak ada hubungannya. Nah, kalau dengan bahasanya bagaimana? Semitik itu. Bukan tidak ada hubungan, Bang. Kalau di dalam Torah itu dikatakan bahwa Ismail itu disebut keturunan hamba. Nah, sedangkan Ishak itu disebut sebagai keturunan Abraham. Itu ada ayatnya. Iya, benar. Tapi kalau hubungan ini sebenarnya ada kan, Ismail dan Ishak itu kan ini adik kakak gitu kan. Itu kalau di kejadian apa? Kejadian 21 ya? Iya, itu di kejadian 21, Bang. Ayat ke-13-nya itu gimana? Dia juga anakmu loh, anaknya Ibu Abraham. Iya. Dan Tuhan menjanjikan menjadi bangsa yang besar, dan itu terbukti. Dari dulu malah, dari zamannya Nabi udah jadi bangsa yang besar. Sampai sekarang. Sedangkan Israel kan baru kemarin-kemarin. Belum 100 tahun malah kalau Israel. Halo Demian. Cari referensi dulu. Jadi jangan menghilangkan apa yang sudah ada. Dikatakan istilahnya dari anak hambamu itu akan dijadikan hamba yang bangsa yang besar karena dia juga anakmu. Dua-duanya, Bang. Jaringan saya, sorry jaringan saya. Iya, dua-duanya kan gini, Bang. Dua-duanya itu dijadikan bangsa yang besar. Dua-duanya. Ya. Tapi itu cuma satu, yaitu yang berasal dari Isa kan kejadian 21 ayat 13 dan sebelum ayat 13 kan dikatakan itu, coba bacakan. Yang terbukti menjadi bangsa yang besar itu Arab apa Israel? Israel dong, kan dua-duanya sama-sama. Israel kan sekarang masih sengketa dengan Palestina. Kita buka fakta aja. Kejadian enggak, maksudnya bukan soal itu, Bang, tapi ini soal apa namanya? Kan dua-duanya dikatakan dulu. 21. Iya, bangsa yang besar. Sekarang kalau Israel kan kena jajahan juga. Yunani. Kalau Israel itu kalau dibilang itu menjadi bangsa yang besar untuk menjadi berkat gitu. Kalau Ismail itu
Berkat Nih, bagaimana dia maksudnya? coba 12, bacakan dulu ayat 12. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah ini loh. Sedangkan ayat 13-nya dikatakan bukan masalah bangsa yang besar itu kayak gimana ya, menjadi bangsa yang luar itu seperti itu sih. Tapi saya bangsa yang punya jasa besar di dunia kan gitu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kan ada buktinya sekarang. Iya, bagaimana disebutkan bangsa yang besar, dia sendiri kan bangsanya masih bersengketa dengan Palestina. Kemudian kemerdekaannya pun belum genap sampai 70 tahun. Tahun berapa? Coba tahun 1974, 73 ya? Israel baru merdeka. Kalau dibandingkan dengan Arab Saudi kan beda gitu. Yang disebut dengan Gunung Paran itu yang akhirnya itu menjadi bangsa Arab. Jangan lupakan juga gitu, karena Tuhan sudah menjanjikan anakmu dari Sarah akan dijanjikan bangsa yang besar, kemudian karena dia juga anakmu gitu, keturunanmu. Cek. Jaringannya hilang mungkin ya, Demian ya. Oh ya, sebentar lagi nunggu beres asar antara Bos Meme dengan Ustadz Yusuf.